Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan berjumpa dalam doa pagi. Sebelum melanjutkan doa pagi ini, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan berkenan melindungi dan menyertai istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini Tuhan memberi anugerah kehidupan yang baru kepada kami. Kami akan memulai hari ini bersama Tuhan dalam doa pagi. Bimbinglah hidup kami dengan firman Tuhan, agar hidup kami selalu berjalan menurut kehendak Tuhan. Ajarlah kami mengerti sabda-Mu dengan baik. Tolonglah hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar kami dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar, bersama Saudara Devian dan Saudari Edwina. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan
dari Kejadian 22 ayat 16 dan 17 yang demikian. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri," demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Sahabat Kristus yang terkasih, saya memberi tema renungan ini taat dan berkat. Apakah hubungan antara taat dan berkat? Mari kita belajar dari kesaksian Abraham yang sangat indah namun juga sangat menegangkan. Bagaimana tidak menegangkan kalau Tuhan Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai persembahan. Itu artinya Abraham harus menyembelih anaknya dan menjadikan kurban bakaran. Kalau saya berada pada posisi Abraham, sudah bisa dipastikan saya tidak akan tega menyembelih anak saya. Dan bagaimana saya bisa merelakan anak saya untuk disembelih dan dikorbankan? Ishak adalah satu-satunya anak yang dijanjikan Tuhan. Untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus menunggu 25 tahun lamanya. Dan Ishak lahir pada saat Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Abraham berumur 100 tahun ketika itu dan Sarah 90 tahun. Apakah tidak sayang atau tidak eman-eman kalau sekarang harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan? Bagaimanakah respon Abraham terhadap permintaan Tuhan Allah? Pada ayat 3 diceritakan begini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Itulah respon Abraham. Dia mempersiapkan segalanya tanpa bertanya, tanpa diskusi, dan tanpa menawar kepada Allah. Dengan taat Abraham memenuhi permintaan Tuhan Allah. Ketika tiba di tempat di mana Abraham harus mempersembahkan Ishak, tanpa ragu Abraham mengikat anaknya, diletakkan di mezbah di atas kayu api dan siap-siap untuk menyembelih anaknya. Namun saat itu juga Abraham dicegah oleh Tuhan Allah. Dari semua tindakan yang dilakukan Abraham itu, Tuhan Allah tahu bahwa Abraham sungguh-sungguh taat kepada Allah. Itulah sebabnya pada ayat 17 Allah bersabda, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Sahabat Kristus yang terkasih, sekarang kita bisa melihat hubungan antara taat dan berkat. Karena Abraham taat, maka Allah akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Sahabat Kristus, ketika kita taat, kita akan mengalami berkat. Ketika kita tidak taat, maka berkat itu akan lewat. Sekarang yang perlu kita ingat adalah berkat itu bukan hanya uang. Abraham diberkati dengan keturunan yang sangat banyak. Dan keturunannya itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Itu adalah berkat bagi Abraham. Ketika kita mengalami kehidupan keluarga yang rukun, tentram, damai, bahagia, itu adalah berkat. Ketika kita punya banyak sahabat yang mengasihi kita, itu adalah berkat. Sebaliknya, kalau dalam keluarga, suami, istri, atau anak-anak tidak taat kepada Tuhan. Misalnya, suami atau istri melakukan perselingkuhan.
Apakah keluarga itu bisa mengalami berkat Tuhan? Tentu saja tidak. Karena keluarga itu tidak akan mengalami damai sejahtera. Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi selisih pendapat. Bagaimana bisa mengalami kebahagiaan? Dan itu bukan berkat. Kalau kita menjadi karyawan, lalu kita melakukan kecurangan dengan mengganti nota, atau kita melakukan pencurian, atau apapun, apakah orang itu akan mengalami berkat? Mungkin saat dia mengalami kecurangan, dia merasa untung. Namun, saat itu dia juga akan menjadi orang yang tidak dipercaya lagi. Bahkan bisa jadi dia akan kehilangan pekerjaannya. Apakah itu berkat? Tentu saja bukan. Kalau sebagai pebisnis, kita menipu atau kita mencurangi rekan bisnis kita atau pelanggan kita, apakah kita akan mengalami berkat? Mungkin saat kita melakukan kecurangan, kita bisa merasa untung. Namun apakah kita itu mengalami berkat? Bisa jadi kita justru akan mengalami kerugian karena kita mungkin tidak dipercaya lagi oleh rekan bisnis kita atau oleh pelanggan kita. Dan itu bukan berkat. Pagi ini, ketaatan Abraham kepada Allah mengajar kita. Kalau kita ingin mengalami berkat, jadilah orang yang taat kepada Allah. Karena kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah, seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Abraham menjadi orang yang taat. Dan kita pun akan mengalami berkat ketika kita menjadi orang yang taat, seperti yang dialami Abraham. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang pengasih yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Saat ini kami masih terus memohon kepada Tuhan untuk situasi dunia yang dilanda pandemi. Kami berdoa untuk orang-orang yang dirawat karena COVID-19 di seluruh dunia, terutama di Indonesia ya Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan, sembuhkanlah mereka semua. Bapa Surgawi, berkatilah dan lindungilah para dokter, para tenaga medis, dan para pekerja kesehatan, agar ketika mereka melakukan tugas, mereka dapat bekerja dengan baik dalam menolong para pasien COVID-19. Lindungilah mereka, jauhkan dari tertular virus corona. Ya Tuhan, berkatilah keluarga mereka semua yang harus berkorban untuk tidak berjumpa dengan keluarga yang harus bertugas di rumah sakit. Tuhan tolong berkati mereka semua. Tuhan juga memberkati uji klinis vaksin yang saat ini masih dalam proses, agar vaksin itu bisa segera dipergunakan. Dan kami sungguh berharap kepada Tuhan bahwa kalau nanti vaksin ini sudah digunakan, pandemi ini bisa segera berakhir. Bapak Surgawi, berkatilah pimpinan bangsa kami, dari Presiden Joko Widodo hingga semua pemimpin-pemimpin di daerah. Berikanlah hati dan akal budi yang bijaksana kepada para pimpinan bangsa kami di dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di Indonesia, baik itu masalah pandemi atau masalah-masalah yang lain. Bapak Surgawi, tolonglah mereka semua supaya persoalan-persoalan yang terjadi di negeri Indonesia ini bisa diatasi dengan baik, sehingga kami semua masyarakat Indonesia pulih mengalami ketenangan dan kedamaian. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang lansia. Tuhan berkatilah mereka semua. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit
Dan Tuhan kuatkan mereka yang lansia. Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka terus percaya, mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin serahkan saudara-saudara kami semua ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami semua di dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua di dalam kehidupan iman kami, agar kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami boleh terus dibangun iman kami, meskipun melalui pembinaan-pembinaan iman secara online. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas. Mohon Tuhan sertai dalam setiap tugas dan pekerjaan yang kami lakukan. Berikanlah rezeki untuk memelihara hidup kami. Mohon Tuhan juga karuniakan kesehatan kepada kami semua. Dan hindarkanlah kami dari tertular virus corona. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami semua masyarakat Indonesia bisa selalu taat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dimanapun kami boleh tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi dari kerumunan-kerumunan supaya kami tidak menjadi tempat untuk penularan virus corona. Tapi kami boleh ikut menghentikan penyebaran virus corona melalui semua tindakan dan kepatuhan kami pada protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.